Dikatakan di dalam kitab Alawiyin, barang siapa yang tahu nama anak-anaknya Imam Haddad, anak-anak Imam Haddad, yang pertama namanya Hasan, ada yang namanya Husain, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Alwi, ada yang namanya Zain. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Menanggapi pernyataan seorang yang ada dalam video tadi yang menyatakan barang siapa yang hafal nama-nama dari putra-putra Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dakhalal jannah, masuk surga. Maka pertama, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, salah satu kecerobohan kita sebagai warga plus 62 ini adalah kalau ada orang datang kepada kita. Ini pertama ya. Kalau ada orang datang kepada kita bertampang Arab, hidungnya mancung, kulitnya putih, bersorban, berjubah, lengkap dengan selendang-selendangnya, bertasbih misalkan, dengan mulut komat kamit, entah apa yang dibaca. Kemudian dengan ujuk-ujuk tanpa ada dasar, kita menganggap bahwa mereka itu adalah seorang Habib. Sehingga kita menganggap bahwa ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu konsepnya. Tidak semuanya orang yang mancung itu Habib. Tidak semuanya orang Arab itu Habib. Tidak semuanya. Mereka-mereka yang hidungnya mancung, berbangsa Arab, mereka keturunan Rasulullah SAW. Tidak seperti itu. Jadi perlu diperjelas gitu ya. Kemudian begini. Apakah orang yang ada dalam video itu seorang Habib atau bukan? Ini saya nggak tahu nih. Apakah dia itu seorang Habib atau bukan? Kemudian, kalaupun misalkan ada seorang Habib sebagai keturunan Rasulullah, ada seorang Habib melakukan sebuah kriminal dalam syariat, melanggar syariat, ucapannya misalkan, atau tindak tanduknya, perilakunya tidak sesuai dengan syariat, maka ya mereka itu kan tidak maksum. Beda keturunan dengan Nabi Muhammad, beda. Nabi Muhammadnya maksum, tapi keturunan beliau itu nggak maksum. Yang maksum itu yang namanya tidak luput dari sebuah kesalahan dan dosa, Nabi dan Rasul. Sedangkan keturunan mereka itu nggak ada jaminan maksum. Begitu ya. Kalau wali mahfud, kecuali mereka-mereka yang keturunan itu menjadi seorang wali baru mahfud. Baik, jadi nggak ada jaminan. Baik itu keturunan Nabi yang namanya manusia pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan dan keluputan, kekeliruan. Nah, kalau salah, jangan kemudian dipukul rata, disamaratakan, menyerang para habaibnya secara merata, atau bahkan menyerang klannya. Itu kan yang berbuat salah kan oknum. Kenapa kemudian disamaratakan? Kemudian dikatakan bahwa ternyata ajaran para habaib seperti ini. Ternyata ajaran Bu Alawi seperti ini, sesat, menyesatkan. Kan yang melakukan itu oknum. Dan itu pun adalah sebuah kesalahan dari sifat kemanusiaannya. Maka kita sebagai orang yang beriman mestinya bukan menyalahkan orangnya, tapi menyalahkan kesalahannya. Bukan membenci orangnya, tapi membenci perbuatan buruknya itu. Ini mestinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin sejati. Bukan membenci orangnya, tapi membenci kesalahannya. Terkait apa yang disampaikan oleh seorang, entah itu Habib atau bukan, yang ada dalam video tadi yang mengatakan bahwa siapa yang menghafal nama-nama putra dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad masuk surga. Maka pertama saya katakan, ucapan seperti ini tolong disampaikan secara detail dan lengkap. Dikatakan, dijelaskan secara detail dan lengkap. Karena yang mendengarkan ini, itu kan apalagi sekarang, orang-orangnya terkelompok menjadi dua bagian ini. Ada mukibin, ada mukimat. Kalau mukibin mungkin menerima, termasuk saya. Apa yang disampaikannya itu bisa dibenarkan. Tapi dari kelompok-kelompok mukimat, yang mana mereka-mereka itu pemahamannya nggak nyampe. Ketika tidak nyampe, atau bahkan nyampe, mereka paham sebetulnya, cuman pura-pura. Karena kebencian, kedengkian kepada para habaib dan klan Ba'lawi. Sehingga mereka akan menjadikan ucapan tadi itu, yang mengatakan bahwa siapa saja yang menghafal nama-nama putra-putra dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad masuk surga. Kemudian dibuat bahan untuk menghujat secara membabi buta, menyerang secara habis-habisan kepada semua para habaib, kepada semua klan Ba'lawi yang lurus-lurus. Padahal walaupun ini dikatakan oleh seorang Habib misalkan, ini kan yang mengatakan kan oknum seorang, dan itu pun bisa dibenarkan sebetulnya. Bagaimana? Pertama begini, orang
yang menghafal nama-nama dari putra-putra dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad masuk surga, ini yang pertama, mimbabit tabarruk, mengambil barokah. Mengambil barokah dari nama-nama orang-orang yang soleh. Mimbabit tabarruk. Mereka, putra-putra Al-Habib Abdullah bin Alawi itu adalah orang-orang yang soleh. Al-Habib Muhammad, Al-Habib Hasan, Al-Habib Hussein, dan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang alim. Lah kita menghafal nama-nama mereka itu mimbabit tabarruk, mengambil barokah. Dengan harapan bagaimana kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kelompok-kelompok mereka. Dari kelompok-kelompok orang-orang yang alim, dari kelompok-kelompok orang yang soleh. Dan yang kedua, sebagai salah satu bukti cinta. Salah satu bukti cinta kepada orang yang soleh, kepada orang yang alim adalah menghafal atau mengingat nama-nama mereka. Ini salah satu bukti cinta. Dan pecinta sejati itu akan meniru semua tindak tanduk, semua ucapan, perilaku dari orang yang dicintainya. Ingat, innal muhibba liman yuhib muti'. Orang yang cinta akan mentaati orang yang dicintai. Apapun yang dikatakan, yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya, apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, itu akan ditaati, akan ditiru oleh orang yang mencintai. Maka pecinta sejati itu akan meniru orang yang dicintainya. Mencintai orang yang soleh, maka sebagai pecinta sejati akan meniru kesolehannya. Mencintai orang-orang yang alim, maka sebagai pecinta sejati akan meniru kealimannya. Mencintai orang-orang yang beriman, maka sebagai pecinta sejati itu akan meniru keimanannya, akhlaknya, perilakunya. Lah kesemuanya itu ketika kita meniru kealiman, meniru kesolehan, meniru keimanan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, seperti putra-putra dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka kesemuanya itu yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini lengkapnya, detailnya itu seperti itu. Jadi menghafal nama-nama dari putra-putra Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu salah satu bukti rasa cinta kita kepada mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau ini akan bersama dengan orang yang kau cintai. Mencintai orang-orang yang soleh akan bersama dengan mereka dunia akhirat. Tapi mencintai orang-orang yang buruk akan bersama dengan mereka pula orang-orang yang buruk dunia dan akhirat. Kan seperti itu konsepnya. Jadi sebetulnya ini jelas bahwa kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya kan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa orang yang tidak merugi itu adalah mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang beramal soleh dan berdakwah saling menasihati tentang kebenaran dan sebuah perkara yang hak. Tentang kebenaran saling menasihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, tentang sebuah kesabaran. Ini kan sebetulnya sudah jelas bahwa modal kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Artinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal soleh. Lah menghafal atau mengingat nama-nama dari putra-putra dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu salah satu bentuk rasa cinta kita kepada mereka orang-orang yang soleh, kepada mereka orang-orang yang beriman. Lah ketika kita mencintai orang-orang yang beriman, ketika kita mencintai orang-orang yang soleh, kita sebagai pecinta sejati akan meniru kesolehan dan keimanan mereka. Lah ketika kita meniru keimanan dan kesolehan mereka, bukankah keimanan dan kesolehan itulah yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Kan seperti itu sebetulnya. Maka pertama, saya ingin ingatkan lagi. Kalau ada perkataan seperti itu, tolong kepada yang mengatakan dijelaskan secara lengkap dan detail, karena orang-orang yang mendengarkan menyimak ucapan Anda itu tidak semuanya pemahaman mereka nyampe. Seperti mukimat-mukimat ini, buktinya mereka tidak nyampe pemahamannya. Ucapan Anda ini kemudian dijadikan bahan untuk membuli secara brutal, menyerang secara habis-habisan para habaib klan Ba'alawi. Baik, demikian. Jadi sekali lagi ini, secara kesimpulan bahwa menghafal nama-nama putra-putra dari Al-Habib Abdullah bin Alawi itu akan menjadikan orang yang menghafalnya masuk surga. Karena apa? Karena itu mimbabit tabarruk. Di samping itu salah satu bentuk rasa cinta. Orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu akan mengingat, menghafal nama orang yang dicintainya. Jadi pecinta sejati itu akan hafal terhadap nama orang yang dicintainya. Dan di samping menghafal adalah akan meniru perilaku, ucapan dari orang yang dicintainya. Meniru keimanan, meniru kesolehannya, dan meniru keimanan dan kesolehan mereka. Bukankah hal itu yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala?
Baik demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari segala bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hadza minni wa lakum, wallahu a'lam bissawab.